Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi sempat dan disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka mengkaji tafsir Al-Qur'an dengan harapan mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita hidup dengan iman dan Islam, dan juga mudah-mudahan kita mati dan husnul khatimah bi barakatil Quran bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Seterusnya ayat 47 surat Al-Imran. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sayyidatina Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa memiliki anak padahal saya belum pernah disentuh seorang laki-laki. Allah berfirman, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Idza qada amran, apabila Allah ingin menentukan suatu urusan, fa innama yaqul lahu kun fayakun, maka sesungguhnya Allah hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal itu jangan kamu cari-cari atau ingin tahu tentang maksud dan tujuannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita syariat yang semua syariat itu bisa relevan sepanjang zaman karena kita menggunakannya dengan akal pikiran yang sehat. Semua syariat yang disampaikan itu benar dan dibenarkan oleh akal yang sehat. Adapun sesuatu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk akal, jangan kamu cari-cari sehingga kamu merasa lebih pintar daripada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya, apa yang disabdakan Rasulullah itu bila mana tidak masuk akal, maka kamu gunakan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya itu. Iman itu apa? Percaya tanpa ragu. Sebagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar ketika Isra Mi'raj satu malam, perjalanannya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, ke 7 muntaha sampai menghadap kepada Allah dan pulang sebelum subuh. Arti bagian satu malam saja, tidak sampai satu malam penuh, tapi Nabi Muhammad sudah mencapai perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu
kalau diberitakan kepada orang yang pintar akalnya seperti orang Yahudi, maka orang Yahudi yang punya akal itu tidak mampu menerimanya. Kenapa? Kafir. Nabi Muhammad menyampaikan pertama kali kepada Yahudi, biar kamu tahu, orang yang mengambil ilmu Allah, ilmu Rasulullah itu, kalau hanya dengan akal, itu gurunya Yahudi. Banyak orang yang menerima seperti itu, karena sudah apa? Berkomplot dengan Yahudi. Yahudi dijadikan gurunya, bukan Nabi lagi. Sehingga Nabi disalahkan sabdanya. Kenapa? Karena menggunakan akal. Yahudi menggunakan akal. Ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada Yahudi, aku tadi malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik langit 1, 2, sampai 7, sampai muntaha mustawa, sampai menuju kepada Allah, dan pulang sebelum subuh. Apa kata Yahudi? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Kamu pun juga bisa masuk akal tidak? Tidak bisa masuk akal. Coba perhatikan orang yang beriman dan orang yang kafir seperti Yahudi. Apa kata Yahudi? Muhammad, bisakah kamu besok menyampaikan sesuatu yang hari ini kau sampaikan kepadaku, besok kamu sampaikan kepada orang banyak? Berani kamu? Berani, kata Nabi. Ya. Besok-besoknya diundang orang-orang Yahudi, ya. Dan Nabi Muhammad berbicara tidak dikurangi dan tidak ditambahkan. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Yahudi, disampaikan besoknya kepada mereka. Sebagian ada yang percaya dan sebagian yang tidak percaya. Antara orang yang beriman dan orang yang kafir tidak sama cara menggunakan akalnya. Karena orang yang beriman itu bukan hanya pakai akal di dalam beragama, tetapi dia pakai iman. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, siapa yang berbicara itu? Wahai Yahudi. Ketika Yahudi melaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad sahabatmu itu. Kalau Muhammad, Nabi Muhammad, nabiku yang berbicara, dan itu tidak masuk akal, lebih tidak masuk akal lagi kalau yang berbicara Muhammad, aku percaya. Nah itu dibilang Sayyidina Abu Bakar dijuluki oleh Rasulullah As-Siddiq yang membenarkan. Lain orang sekarang yang sudah tidak ngerti agama, Nabi Muhammad disalahi, tidak masuk akal katanya. Tidak pernah belajar, tidak pernah baca kitab. Bilangnya Nabi Muhammad sabdanya tidak masuk akal, sudah tidak bisa dipakai hadis-hadisnya. Ini kurang ajar benar ini. Banyak orang sekarang yang kurang ajar. Malah yang diorbitkan itu sekarang orang-orang yang bodoh-bodoh yang ditimbulkan di YouTube itu sehingga banyak kacau orang Islam. Oleh karena itu, bila mana kita tetap berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang kepada kitabullah dan sunnah, insyaallah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu janji Nabi. Contoh saja, kalau misalkan kamu sudah wudu, mau sholat, ketika mau takbir kamu kentut, membuang angin, yang salah itu yang di belakang. Kenapa yang dibuka itu yang diwudu'i lagi? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Siapa yang bicara ini? Rasulullah. Kalau yang tidak masuk akal, tapi Rasulullah yang berbicara, maka kamu tunduk patuh dan kerjakan, taati apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ma'atakumur rasul fakhudhu wa manhakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad, ambil. Tidak pakai resep, tidak pakai resep lagi sudah. Apa yang dilarang Nabi tinggalkan tanpa mikir. Kalau kamu kentut sebelum sholat, ketika sudah wudhu, maka berwudhulah kembali. Katanya siapa? Katanya Nabi. Kenapa? Batal. Batal wudhunya, akan batal sholatnya. Bisa pakai akal? Tidak bisa. Ketika kamu berwudhu, karena kamu punya iman kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah. Yang salah yang kentut belakang kok yang dicuci wajahnya, tangannya, dan sampai selesai wudhu. Paham? Nah, orang yang beriman sekarang itu sedikit tipis. Imannya orang sekarang itu tipis. Kadang-kadang orang-orang yang bodoh-bodoh diwawancarai bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang Allah, ini komentar. Di komentar di panjang lebar, semuanya salah. Nabi Muhammad itu paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad kalau sholat, sampai bengkak kakinya.
Kamu mengikuti orang yang bahlul-bahlul itu mengatakan, ya kalau orang sudah bersatu dengan Allah, tidak perlu sholat. Mau masuk neraka kamu? Orang seperti itu yang tidak sholat mau diikuti. Yang diikuti itu orang-orang yang artinya terus berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Guru-gurunya, kiainya, habibnya, ulamanya yang terus menerus, yang lurus. Yang pedomannya hanya Al-Quran dan sunnah. Jelas ya? Ya. Jadi ini tak masuk akal. Bagaimana ya Allah, aku bisa punya anak, padahal aku itu belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Biasanya orang yang punya anak itu harus ada suaminya. Ini tidak bersuami. Kok bisa aku punya anak? Katanya Allah, demikianlah Allah. Bila ingin menciptakan sesuatu, maka tidak ada dapat menolaknya. Termasuk engkau, wahai Maryam. Idza qada amran, itu alasannya. Apabila Allah akan memutuskan sesuatu perkara, maka fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Maka sesungguhnya Allah hanya menyatakan kepadanya, jadilah. Hamillah kamu. Beranaklah kamu. Fayakun, keluar Isa. Yang namanya Al-Masih, Isa ibn Maryam. Paham? Nah, itu kehendaknya Allah. Nah, kalau diterima dengan iman, kan Sayyidina Maryam itu ketakutan mau menghadapi musuhnya, mau menghadapi orang kafirnya, menghadapi orang Yahudi dan Nasraninya. Oh, ini sudah orang yang bejat ini. Sudah datang. Apa yang akan disebut? Tidak bisa. Tetapi ketika yang namanya Isa mendatangi mereka, lalu berbicara kepada mereka, maka terputuslah semua kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Sampai Nabi Allah Isa akan dipertuhankan sebagai Tuhan anak karena tidak berbapak. Kalau bertuhan, kenapa tidak Adam dituhankan? Adam itu ada bapaknya, ada ibunya. Lebih parah lagi penciptaannya dibandingkan dengan ada seorang yang bisa mengeluarkan anak walaupun tanpa ayah. Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Adam itu. Kan begitu. Nah, ketika dilahirkan, berbicara kepada mereka, barulah mereka itu paham. Betul-betul ini adalah seorang yang apa namanya? Yang dimuliakan oleh mereka. Sementara dari saking dimuliakannya melebihi batas. Eko yakin bagi Imam Busyiri, dak madda'athun nasara fi nabiyihimi wa hkum bima syi'ta fihi madhan fahtakimi. Itu jadi kalau kamu misalkan mencintai Nabi Muhammad, jangan menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad sampai mempertuhankan Nabi Muhammad. Jangan seperti itu katanya. Jangan seperti orang Nasrani menyanjung-nyanjung Nabi Allah Isa sampai dipertuhankan. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tiga itu tiga tapi satu tapi tiga. Apa? Ada bedanya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, iya enggak? 1 bagian daripada 3, 3 bagian daripada 1. Kira-kira ini matematika benar mana? Pastornya saja bingung. Ya, ditanya oleh Ahmad Didat, Dr. Ahmad Didat. Itu luar biasa pintarnya. Ketika pastor-pastor di seluruh dunia didatangi, ditanya tentang masalah benarkah Injil itu firman Tuhan, mereka tidak bisa jawab. Sampai banyak pastor masuk Islam. Tidak keluar matahari dari timur kecuali orang profesor barat masuk Islam. Itu dengan kajian Al-Quran. Tetapi sekarang orang yang mengaku dirinya Islam tapi mencaci Al-Quran. Mengaku dirinya orang Islam, mengaku dirinya orang ulama, tapi yang dihancurkan, yang dicaci maki ulama. Kira-kira itu gimana? Menurut kamu? Pakai akal enggak? Mau ditiru? Mau diikuti? Jangan sorbannya diikuti. Ya. Cak tasawuf pun tak tahu tasawuf, tersendat. Dan ini sekarang orang banyak-banyak yang sok-sokan mau jadi orang wali. Ya. Orang-orang begitu dibilang, oh ini wali. Ya. Kalau la ya'riful wali ilal wali. Tidak tahu ini orang wali kecuali orang wali yang menunjuk. Ini wali. Karena wali dia. Tahu.
Loh ini sama, ini dak wali, yang ditunjuk dak wali. Ini wali. Wali apa? Wali murid. Kalau wali murid iya memang. Nah ini sekarang terjadi di Indonesia, kacau sih Indonesia enggak. Dibuat kacau memang. Dan nanti itu penerusnya banyak. Ekstafet itu terus. Yang sesat terus sesatnya, yang beriman terus berimannya, yang kafir terus kafirnya, yang munafik terus munafiknya. Semuanya selama ada Al-Quran itu ada. Yang penting kamu itu tidak masuk kepada kelompok mereka. Kelompok kita apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tetap sholatnya 5 waktu. Cinta kepada Allah, ngikuti cara beri kehidupan Rasulullah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang bisa mengantar kita kepada surga yang kita cita-citakan. Dan harapan daripada Allah, kembalilah kamu masuk ke dalam surga. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jangan sia-siakan dirimu. Ya. Jangan sampai kamu ikut-ikutan. Ya. Gurunya kamu itu bukan di YouTube, paham? Gurunya kamu ya di sini sudah. Ya, hadapi apa yang disampaikan ini karena Al-Quran sudah benar. Tidak usah direvisi lagi. Mau dirubah Al-Quran. Ya mau bahasa apa? Kan begitu. Nah ini, sekarang itu sudah karena memang ada duitnya, ya enggak? Semua itu ada duitnya. Pengrusak itu dapat duit semuanya. Penyesat itu. Ya, yang bicaranya tidak ada artinya, yang menyimpang daripada Al-Quran sunnahnya, itu semuanya karena duit, karena pangkat, jabatan, harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Tapi itu biasa, dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Saya sudah sampaikan banyak, terlalu banyak saya sampaikan contoh-contohnya, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sekarang ada, nantinya juga ada yang lebih parah lagi. Ya, ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku Jibril, ada yang mengaku macam-macam pengakuan. Ya silakan aku sudah. Yang penting kamu itu tetap eksis jalannya menuju bagaimana supaya kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Jadi tidak bisa kalau sudah Allah berkehendak, jadilah jadi. Ya, walaupun tanpa ayah. Jangankan tanpa ayah, tanpa ibu, kalau Allah berkehendak, innama amru idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Itu Adam dari tanah, statis, tidak bisa bergerak, menjadi dinamis, menjadi bergerak. Ya, dari patung itu, patung manusia disembur rohnya Allah jadi hidup. Yang statis menjadi dinamis. Itu karena kehendaknya Allah. Langsung bergerak Adam. Ya. Nah, ini jangankan Allah sang pencipta. Allah kalau sudah memberi kehendak kepada manusia, terjadi. Ya. Perhatikan dulu.